Assalamualaikum sahabat onlineku yang baik hati. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik, tanpa kekurangan suatu apapun jua. Amin. Kalau teman-teman ingat, ini lebih kurang sebulan yang lalu kita udah panen ya. Karena airnya tidak dihabisin, saya cuma ambil jakabanya sebagai pupuk padat, lalu saya tambahkan air cucian beras, dan sekarang sudah berkembang lagi dan siap panen. Kalau yang minggu lalu kita panen yang di ember satu lagi ya teman-teman, mungkin itu sebulan lagi kita lihat bisa jadi sudah penuh seperti ini dan bisa kita panen juga. Ini spora-sporanya teman-teman, yang kecil-kecil ini kalau kita sisakan, dan airnya juga masih ada, air jakaba, tinggal kita tambahkan karbohidrat ya, bisa kulit pisang atau air cucian beras atau nasi basi ya, untuk mengembangkannya lagi. Jadi ini mau kita panen teman-teman. Teman-teman yang masih gagal bikin jakaba, bisa lihat ya awal mula saya teman-teman yang belum tahu awal mula saya dapat jakaba sehingga bisa mengembangkannya dan selalu ada di kebun ini, bisa lihat video-video awal saya ya. Tapi sudah lama sekali teman-teman, 2 tahun yang lalu. Itu awalnya cuma dari bikin POC yang memang saya tambahkan juga ke dalam POC itu air cucian beras. Lalu setelah beberapa bulan, begitu dicek ternyata ada jakabanya. Jadi kalau sudah dapat jakaba sekali, kita bisa kembangkan ya teman-teman. Kita bisa ambil air jakabanya atau sporanya ini, lalu kita tambahkan air cucian beras. Saya bikin POC nya menggunakan air hujan dan juga dicampur dengan air cucian beras, kulit pisang ataupun kulit buah-buahan ya teman-teman. Sebenarnya kalau menurut saya, untuk mendapatkan jakaba ini harus ada karbohidrat, lalu jangan sering dibuka, tidak boleh terkena sinar matahari langsung ya teman-teman. Jangan sering tergoyang gitu teman-teman. Jadi memang harus kita biarkan sebulan atau 2 bulan sampai jakabanya muncul. Nah ini jika sudah dipanen seperti ini, bisa ditambahkan air cucian beras atau nasi basi atau seadanya yang teman-teman punya, karbohidrat tapinya ya, entah kulit pisang, sisa singkong, ataupun juga sisa-sisa roti yang udah basi ya teman-teman. Itu semua sudah pernah saya coba teman-teman dan berhasil, jadi bukan sekedar omong aja ya. Cacahan batang pisang juga bisa. Nah ini nanti tinggal ditambahkan karbohidratnya aja, dan nantinya biar si jakaba berkembang lagi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakannya sebagai pupuk, bisa dikocor ataupun dispray. Sisakan sedikit untuk memancing pertumbuhan jakaba yang baru ya, jadi jangan dihabiskan. Kalau saya tidak butuh pupuk cair saat ini karena memang di sini sering hujan teman-teman, jadi yang dibutuhkan cuma pupuk padat. Ini nanti akan saya bagikan ke pot-pot tanaman yang belum dapat ya. Minggu kemarin sudah saya bagi untuk pot-pot yang berisi tanaman cabai, dan ini untuk yang lainnya.
kita tutup kembali. Ini bibit pare dari sampah dapur ya teman-teman, bukan yang dari pare yang sengaja kita jadikan benih. Terlihat sangat subur ya teman-teman, padahal hanya dari biji-biji sisa masak yang kebetulan buah parenya sudah agak tua dikasih sama si penjual ya. Lalu ini mau sedikit cerita sama teman-teman. Masih ingat kan waktu itu saya beli online si kelengkeng merah, tapi stagnan ya teman-teman, tidak terlihat pertumbuhannya. Sekarang sudah saya pindahkan ke planter bag ya. Ini kalau nggak salah 30 liter ya. Jadi ternyata teman-teman, yang menyebabkan dia tidak berkembang itu adalah tanah bawaan dari si kelengkeng ini tidak saya buang, karena saya takut waktu pindah tanam, takut si tanamannya ini stres ya. Jadi tetap dengan tanah bawaannya. Sedangkan tanah bawaannya itu ternyata sangat keras dan liat gitu teman-teman. Jadi selama 2 bulan di sini itu si kelengkeng merah ini akarnya sama sekali tidak berkembang. Mungkin itu juga ya yang menyebabkannya tidak berkembang, karena akar-akarnya tidak bisa menyerap makanan dengan baik. Jadi akarnya itu sama sekali tidak berkembang teman-teman, karena memang tanah yang mengelilinginya itu sangat keras. Jadi sekarang waktu saya pindah tanamkan ke planter bag ini, tanah-tanahnya sudah saya buang. Semoga setelah ini akar-akarnya bisa dengan leluasa berkembang, mencari nutrisi-nutrisi untuk perkembangan si tanaman kelengkeng merah ini ya teman-teman. Lalu ini si lemon yang kita tanam dari biji ya. Itu teman-teman yang nonton video saya sudah dari setahun yang lalu mungkin tahu, ini umurnya udah sekitar setahunan mungkin ya teman-teman. Tapi ya seperti ini, masih terlihat sangat kecil, mungkin karena dari biji ya. Lalu ini yang kemarin kita pangkas sudah mulai mengeluarkan tunas-tunas baru. Semoga nanti tanaman tinnya tumbuh lebih bagus lagi ya teman-teman. Begitu juga dengan si murbei dan ini kedondong mini. Semuanya mulai mengeluarkan tunas-tunas baru. Semoga nanti bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah yang banyak. Lalu ada ini teman-teman, serai. Walaupun rumputnya tidak terlalu besar, tapi dia sudah mengeluarkan anakan-anakan yang baru. Dan sepertinya ini harus dipanen ya teman-teman. Karena kalau yang besar itu tidak kita panen, nanti akan mati sendiri ya, tidak bermanfaat. Jadi sebaiknya yang sudah besar itu kita panen. Mau saya turunkan dulu ya. Ini yang besar-besar mau kita panen aja ya teman-teman, supaya yang kecil-kecil ini juga naik dan supaya tidak mubazir ya, karena kalau dibiarkan nantinya akan mengering juga. Jadi bagusnya kita panen aja. Saya skip aja ya teman-teman. Nah ini kita dapat 4 ya. Lumayan teman-teman untuk bikin teh herbal ataupun untuk rempah masakan ya. Jadi ini anakannya biar naik lagi, dan ini nanti medianya akan saya tambah ya teman-teman. Ini daun salam yang ditanam di karung bekas beras ya teman-teman. Kalau nggak salah beras 5 kilo, tapi sekarang daunnya kecil-kecil.
sering saya ambil ya teman-teman. Mungkin nutrisinya sudah tidak terpenuhi lagi ya. Rencananya akan saya pindahkan ke halaman depan ya, yang di bawah bekas pohon jambu. Semoga nanti bisa tumbuh subur di situ. Ini kalau untuk kebutuhan dapur sendiri, alhamdulillah bisa ya teman-teman, terpenuhi. Kalau cuma sekedar untuk rempah masakan, jadi kita tidak perlu lagi ke warung atau ke tukang sayur ya nyari daun salam. Ini dulu juga saya tanam dari bibit yang didapat di bawah pohon salam ya. Jadi ini sebenarnya dari biji berarti ya, biji-biji dari pohon salam yang jatuh berserakan di bawah, kemudian menjadi tanaman yang baru. Itulah yang saya bawa pulang ya untuk ditanam. Alhamdulillah dari 2 pohon ada 1 yang berhasil bertahan sampai hari ini. Cukup sekian ya teman-teman updatean kita kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Dah.